Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati ila malah mati. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim minal anbiya'i wal mursalin salawatullah wassalamu alaihi ajma'in wa ila ruhi ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'atul musyahidin wa muqallidin fi din wal ulama'i al-'amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra wal mufassirin wa sadati syuhudil muhaqqiqin wa awliya'il qawmi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Jami'u la ilaha min aqtabi wa atabi wa utadi wa atali wa rijadil ghaiba ila makana wa masyarikil ardi ila magharibiha khususan sultan al-awliya syahab al-qadir al-tailani wa sayyidina syaibah aidina sabadi wa sayyidina syahab al-syahad wa sayyidina syahab al-qasim kinab al-baghdadi wa sayyidina syahab hamid Muhammad al-ghazali wa sayyidina al-habib Abdullah bin Ali al-haddad sayyidina al-habib Ali bin Muhammad Husain al-Habsi. Sebelah jami muassasin Nahdlatul Ulama khususan hadratin Hasyim Masyarif hadratin Bahwa Asbul wa hadratin Mahbis Samsuri. Sebelah hadratin jami muallifi kutubina wa musannifi kutubina khususan muallif hujjati ahli sunnah wal jamaah Syekhuna Ali Masum wa ila hadrati Kiai Muhammad Hasbullah wa hadrati Kiai Ahmad Sidqi Masyhuri wa ila jami masyayikhina wa marabbi arwahina khususan Syekhana Ahmad Tajuli wa Bani Rabbi Tajuli wa Syekhana Zainal Tajuli wa Syekhana Hamid Tahri Tajuli wa Syekhana Manib Tajuli wa Syekhana Bujraj wa Syekhana Ahmad Muhammad Hasan Dahlan wa Syekhana Junidi bin Ahlan wa Syekhana Abdullah bin Bukhari wa Syekhana Abdul Wahid Manab Syekhana Abdullah Bahar wa la jami' ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa man lahu huquqan alina ta'awmu barakatuh ila jami'i walidina wa awladina wa talamidina wa tilmidatina ij'alna wa iyyahum min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa minal ulama'il 'amilin ar-rasyidin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Al-halatu salisatu. Al-halatu bermula keadaan as-salisatu yang ketiga, yaitu tawasul bihi dengan Nabi ba'da mautihi, di dalam sesudah meninggalnya wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keadaan yang pertama yang sudah kita pelajari bersama adalah tawasul kepada Nabi sebelum Nabi diciptakan. Kemudian yang kedua adalah tawasul kepada Nabi ketika beliau masih hidup. Kemudian sekarang kita sampai kepada tawasul kepada Nabi di dalam sesudah beliau wafat. Fayadulu, maka menunjukkan lidzalika, kepada itulah halatus salisah. Apama hadis rawahu yang meriwayatkan pada Siapa at-Tabrani, Imam Tabrani fil Mu'jamis Shaghir, di dalam kitab Mu'jamis Shaghir wal Kabir dan Mu'jamil Kabir. Anna rajulan, nyatanya hadis sesungguhnya seorang laki-laki itu yakhtalifu, bolak-balik siapa rajul ila Utsman, menuju ila Utsman bin Affan, menuju Utsman bin Affan radhiyallahu, semoga meridai siapa Allah wa Allah anhu pada Utsman, fi hajatin, di dalam satu hajat lahu yang bagi rajul. Ada seorang laki-laki memiliki hajat, kemudian dia bolak-balik menuju ke Sayyidina Utsman
Fakana maka ada siapa Utsman itu layal tafitu tidak menoleh siapa Utsman, akan tetapi tidak digubris, tidak dihiraukan, tidak didengar oleh Sayyidina Utsman ilaihi kepada rajul, wala yanzuru dan tidak melihat siapa Utsman fi hajatihi di dalam hajatnya rajul. Falaqiya maka bertemu siapa rajul Utsman bin Hanifin pada Utsman bin Hanifin pada Utsman bin Hanif. Fasyaka maka mengadu siapa rajul zalika pada itulah ikhtalaf ana rajulan yakhtalifu ila Utsman tadi yakhtalifu ila Utsman ilaihi kepada Utsman bin Hanif. Kemudian dia akhirnya mengadu tentang bahwa sudah bolak-balik ke Sayyidina Utsman tapi tidak didengar kepada Utsman bin Hanif. Faqala maka berkata lahu kepada rajul siapa Utsman bin Hanif bin Utsman bin Hanif, Ikti al-midota, ikti datanglah al-midota pada tempat wudu ya. Fatawatu maka berwudulah kamu, summatima kemudian datangilah al-masjidah pada masjid. Fasholli maka sholatlah kamu fihi di dalam masjid rakaataini dengan 2 rakaat. Kemudian sama Utsman bin Hanif itu disarankan untuk wudu, kemudian mendatangi masjid, sholat di 2 rakaat. Sumakul maka kemudian katakanlah Allahumma inni as'aluka pada ucapan Allahumma inni as'aluka. Allahumma ya Allah ini sesungguhnya saya itu as'aluka memohon siapa saya pada Tuhan wa atawajjahu dan menghadap siapa saya ilaika kepada Tuhan binabiyina dengan perantaraan nabi kita, nabi kami Muhammadin nyatanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi rahmati yang menjadi nabi kasih sayang. Ini doanya. Makanya kemarin ketika kita tidak bersamaan dengan nabi, doanya diganti dengan ini atawajahu binabika gitu kan. ilaika. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Nah ini juga bisa dipakai ketika kemarin kita bahas menghadirkan Nabi Muhammad. Ini sesungguhnya saya itu tawajjahtu menghadap siapa saya bika dengan Tuhan ila Rabbi kepada Tuhan saya. Fayakti maka semoga memenuhi siapa Rabbi hajati pada kebutuhan saya. Ila akhiri hadisnya. Warwa dan meriwayatkan siapa Al-Baihaqi Imam Baihaqi wa Ibnu Syaibah dan Ibnu Syaibah bi isnadin dengan isnad sahihin yang sahih. Meriwayatkan An-Nasa pada riwayat An-Nasa. An-Nasa sesungguhnya manusia itu asobahum menimpa pada nasya apa qahtun paceklik fi khilafati Umar di dalam masa kekhalifahan Sayyidina Umar radhiyallahu semoga meridai siapa Allah anhu pada Umar. Fajaa maka datang siapa Bilal ibnul Haris, Bilal ibnul Haris radhiyallahu semoga meridai siapa Allah anhu pada Bilal bin Haris ila qabri Nabi menuju kuburannya Nabi. Kemudian Bilal mendatangi kuburan Nabi karena ada masalah paceklik tadi. Sallallahu alaihi wasallam. Waqala dan berkata siapa Bilal istasqi li ummatika. Istasqi semoga meminta siraman Tuhan li ummatika untuk umat Tuhan. Fa innahu maka sesungguhnya umat itu halaku rusak siapa umat. Fa atahu maka mendatangkan pada Bilal siapa Rasulullah mendatangi pada Bilal siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manami di dalam tidur wa akhbaruhu di dalam mimpi wa akhbaruhu dan menceritakan siapa Nabi pada Bilal annahum pada sesungguhnya umat itu yustona sudah diberi hujan siapa umat dan
Wa ma jawazu tawasul, adapun bermula diperbolehkannya tawasul bi ghairi nabi, dengan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minal auliyai, jelasnya dari para wali wasolihina dan orang-orang soleh. Faya dulu, maka menunjukkan lidzalika kepada itulah jawazu tawasul apa ma hadis rawahu, yang meriwayatkan pada siapa Al-Bukhari, Imam Bukhari fi sahihihi, di dalam kitab sahihnya Bukhari, an Anisin, dalam keadaan meriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu, semoga meridai siapa Allah anhu pada Anas, an Umar, dari Sayyidina Umar ibnil Khattab yang menjadi putranya Khattab, kana ada siapa Umar itu idakuh itu di dalam ketika ditimpa paceklik siapa Anas atau siapa kaum istasqa, maka meminta turun hujan siapa Umar bil Abbas bin Abdul Muthalib, dengan wasilah Abbas bin Abdul Muthalib. Faqala, maka berkata siapa Umar, Allahumma inna kunna natawassalu ilaik, pada ucapan Allahumma inna, Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami itu kunna ada siapa kami itu natawassalu berwasilah siapa kami ilaika kepada Tuhan binabiyina dengan nabi kita, fatasqina maka semoga memberi hujan Tuhan pada kami, wa inna dan sesungguhnya kami itu natawassalu bertawasul siapa kami ilaika kepada Tuhan bi amin nabiyina dengan paman nabi kami, fasqina maka semoga menyirami hujan Tuhan pada kami. Qala berkata siapa Anas, karena yang meriwayatkan itu Anas sebelum Umar, fayus qauna maka kemudian diberi hujan siapa kaum. Waqala dan berkata siapa Umar radhiyallahu anhu, lamma istasqa, di dalam ketika meminta hujan siapa Umar bil Abbas dengan Abbas radhiyallahu anhu, ya ayuhan nas, pada ucapan ya ayuhan nas wahai ingatlah manusia, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu karena ada siapa Rasul, ada itu ya roh melihat siapa Rasulil Abbas kepada Abbas, ma yaro sebagaimana olehnya melihat siapa Nabi sebagaimana melihat siapa al-waladu, failnya dohir, mayaro sebagaimana melihat siapa al-waladu anak lil walidi kepada orang tua. Jadi Rasulullah itu melihat pamannya Abbas itu sebagaimana seorang anak melihat ayahnya. Faktadu maka ikutilah bihi pada Nabi, fi amihi di dalam pamannya Nabi al-Abbas, nyatanya Sayyid Abbas. Wa takhuduhu dan ambillah kalian pada Abbas wasilatan pada menjadi wasilah ilallahi menuju Allah. Intaha sudah selesai apa al-mawahibul ladunya, kitab mawahibul ladunya lil Qasqalani. Wa fi'lu Umar bermula perbuatan Umar radhiyallahu anhu itu hujatun menjadi dalil liqaulihi karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha sesungguhnya Allah itu ja'ala menjadikan siapa Allah al-haqqa pada kebenaran ala lisannya Umar, atas lisannya Umar. Nabi itu pernah bersabda Allah menjadikan kebenaran pada lisannya Umar. Jadi pendapatnya Umar itu menurut Nabi boleh dipakai. Rawahu meriwayatkan pada hadis siapa Imam Ahmad, Imam Ahmad, wa Tirmidzi dan Tirmidzi. Wa qala dan bersabda siapa Nabi fi haqi di dalam haknya Umar. Laukana pada ucapan laukana ba'di, laukana jikalau ada ba'di di dalam sesudah saya siapa Nabiun Nabi, jika memang boleh dan ada Nabi sesudah saya, lakana maka sungguh ada siapa Nabi itu Umar, maka sesungguhnya yang bisa menjadi atau berhak menjadi Nabi sesudah Nabi Muhammad adalah Sayyidina Umar. Rawahu meriwayatkan pada hadis siapa Imam Ahmad, Imam Ahmad, wa Tirmidzi dan Tirmidzi wal Hakim dan Hakim fil Mustadrak di dalam kitab Mustadrak, an Uqbah bin Amir dari Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu.
Warwa dan meriwayatkan siapa Tabrani, Imam Tabrani fil Kabiri di dalam kitab Al-Kabir an Abi Darda dari Abi Darda radhiyallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah, pada riwayat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala, bersabda siapa Rasul, iqtadu billadaini, pada sabda iqtadu billadaini, iqtadu ikutilah billadaini dengan dua orang mimba'di, dalam keadaan sesudah saya, Abi Bakr, nyatanya Abi Bakar, wa Umar dan Umar, fa innahuma, karena sesungguhnya Abi Bakar dan Umar itu hablullahi, talinya Allah, al-mamdudi, yang dipanjangkan. Waman, bermula siapa orangnya, itu tamassaka, berpegangan siapa man bihima, dengan Abu Bakar wal Umar, faqad tamassaka, maka benar-benar berpegangan siapa man bil urwati, dengan tali al-wusqa yang kuat, lang fisoma, yang tidak ada putus, itu tetaplah bagi al-urwatil wusqa. Nabi sudah bersabda bahwa sesudah beliau kita harus mengikuti kepada Abu Bakar dan Umar. Fa innama istasqa, sungguh pastinya memohon suqyah, memohon hujan siapa Umar radhiyallahu anhu, pada Umar bil Abbas, dengan perantaraan Said Abbas radhiyallahu anhu pada Abbas. Walam yastasqi, dan tidak meminta hujan siapa Umar bin Nabi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyubayyina, supaya menjelaskan siapa Umar linnasi, kepada manusia, jawazal istisqai, pada diperbolehkannya meminta hujan bi ghairi nabi, dengan selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna dzalika, dan sesungguhnya itulah istisqa bi ghairi nabi, itulah haraja, tidak ada dosa itu maujud. Wa dalilu jawazi tawasuli, bermula dalilnya diperbolehkannya tawasul bi ghairi, dengan selain Nabi, aidon, dalam keadaan juga. Itu ma perkara dokter yang disebutkan apa ma fil ajwibatil maqiyati, di dalam kitab ajwibatil maqiyah, naklan, dalam keadaan dipindahkan apa ma, dinukil apa ma an minhajis sa'adah, dari kitab minhajis sa'adah. Qala, berkata siapa sahibu minhajis sa'adah, qala, bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawassalu bi, tawassalu, bertawasullah kalian, atau jadikanlah perantaraan kalian bi, dengan saya, wa bi ahli baiti, dan dengan keluarga saya, ilallahi, menuju Allah. Fa innahu, maka sesungguhnya tingkah itu la yuraddu, tidak ditolak siapa mutawassilun, orang yang bertawasul bi, dengan saya, wa bi ahli baiti, dan dengan keluarga saya, ilallahi, menuju Allah. Ya, Nabi memerintahkan kita bertawasul baik dengan beliau maupun dengan keluarga beliau, karena menurut beliau bahwa dengan menggunakan tawasul baik dengan beliau maupun keluarganya itu tidak ditolak oleh Allah. Wa naqala, dan menukil siapa Ibnu Jamaah fi kitabih, di dalam kitabnya Ibnu Jamaah, Unsil Muhadarah, nyatanya kitab Unsil Muhadarah, an Ali bin Maimun, dari Ali bin Maimun. Qala, berkata siapa Ali, sami itu mendengar siapa saya Asy-Syafi'i, pada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, pada Imam Syafi'i, yaqulu, dalam keadaan berkata siapa Syafi'i, inni la atabarraku bi Abi Hanifah, pada ucapan li inni la atabarraku bi Abi Hanifah, ini sesungguhnya saya itulah atabarraku, sungguh mengambil barokah siapa saya bi Abi Hanifah, dengan Abi Hanifah, waji'u, dan datang siapa saya ila qabrihi, menuju kuburannya Abi Hanifah, fi kulli yaumin, di dalam setiap hari, zairon, dalam keadaan orang yang berziarah, fa idza uridat, maka di dalam ketika dihadapkan li, pada saya apa hajatun, hajat, sholat itu maka sholat siapa saya rakaataini, dengan 2 rakaat, wajitu, dan datang siapa saya, wasa'altu, dan meminta siapa saya Allah, pada Allah, al hajat, pada itulah hajat,
Indahu di sisi Abu Hanifah, indahu di sisi kubri Abu Hanifah. Famata ba'udu maka tidak jauh apa hajat, famata ba'udu maka tidak jauh apa hajat ani dari saya hatta tuqdo sehingga dikabulkan apa hajat intaha ya sudah selesai apa qaulu Syafi'i ya, atau boleh juga qaulu Ibnu Jama'ah. Waqala dan berkata siapa Ibnu Hajar fil Khairatil Hisani di dalam kitab Khairatil Hisan, karena ada siapa al-Imam Asy-Syafi'i Imam Syafi'i ayyama di dalam beberapa hari dua bermula Imam Syafi'i itu di Baghdad di dalam tanah Baghdad itu yatawassalu bertawasul siapa Imam Syafi'i bil imami Abi Hanifah dengan Imam Abi Hanifah radhiyallahu anhu pada Imam Abi Hanifah yaji'u dalam keadaan mendatangi siapa Imam Syafi'i ila dhorihi menuju kuburannya Abi Hanifah fayusallimu maka membacakan salam menyampaikan salam siapa Imam Syafi'i alaihi atas Abu Hanifah wa yatawassalu dan bertawasul siapa Imam Syafi'i ilallahi kepada Allah menuju Allah Ta'ala bihi dengan Imam Abi Hanifah fi qadhi hajatihi di dalam dikabulkannya kebutuhannya atau hajatnya Imam Syafi'i. Intaha sudah selesai apa qaulu Ibnu Hajar. Wa yatawassalu dan bertawasul siapa Imam Ahmad bin Hanbal nyatanya Imam Ahmad bin Hanbal bi imamina dengan imam kita Asy-Syafi'i nyatanya Imam Syafi'i wa ukhbira dan dikabarkan apa anna ahlal maghribi sesungguhnya penduduk tanah barat itu idza kanat di dalam ketika ada itu lahum bagi ahlil maghrib apa hajatun hajat yatawassaluna maka bertawasul siapa ahlil maghrib ilallahi kepada Allah bil imami malikin dengan Imam Malik walam yungkirhu dan tidak mengingkari pada tawasul siapa al-imamu Imam Asy-Syafi'i yang Imam Syafi'i bal saddaqahum bahkan membenarkan siapa Imam Syafi'i kepada ahlil maghrib fihi di dalam tawasul. Orang barat itu biasa bertawasul ketika mereka punya hajat dengan Imam Malik. Ketika itu diceritakan kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i tidak mengingkarinya bahkan membenarkannya. Waqala dan berkata siapa al-imamu Imam Abul Hasan nyatanya Abul Hasan Asy-Syadzili qaddasa semoga membersihkan siapa Allah ruhahu pada ruhnya Abul Hasan Asy-Syadzili man kanat lahu ilallahi hajah pada ucapan man kanat lahu ilallahi hajah man bermula siapa orangnya itu kanat ada itu lahu bagi man ilallahi kepada Allah apa hajatun hajat wa arada dan menghendaki siapa man qada'aha pada dikabulkannya hajat fal yatawassal maka sebaiknya bertawasul siapa man ilallahi ta'ala kepada Allah ta'ala bil imamil Ghazali dengan Imam Ghazali radhiyallahu anhu pada Imam Ghazali. Waqala dan berkata siapa al-imamul Ghazali Imam Ghazali rahimahu semoga merahmati pada Imam Ghazali siapa Allah wa nafa'ana dan semoga memberi manfaat kepada kitab siapa Allah bi ulumi dengan beberapa ilmunya Imam Ghazali man yutawassalu wa yutabarraku pada ucapan man yutawassalu wa yutabarraku ila akhirih man bermula siapa orangnya itu yutawassalu dibuat tawasul siapa man wa yutabarraku dan diambil berkahnya siapa man fi hayatihi di dalam hidupnya man yutawassalu maka bisa dijadikan tawasul siapa man wa yutabarraku dan bisa diambil barokah siapa bi iman ba'da mamatihi di dalam sesudah meninggalnya man. Siapapun orangnya yang ketika masih hidup saja sudah bisa dijadikan tawasul atau diambil barokahnya, maka ketika sudah meninggal juga bisa.
Wa dzukira dan disebutkan anil arifi billahi dari orang yang makrifat billahi dengan Allah, qutbid dairati yang menjadi pusatnya daerah Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Nyatanya Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani radhiyallahu semoga meridai siapa Allah anhu pada Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Apa anna ba'du masyayikhihi, sebutan anna ba'du masyayikhihi, anna ba'du masyayikhihi, sesungguhnya sebagian dari guru-gurunya Abdul Wahhab Asy-Sya'rani itu yaqulu berkata siapa ba'du masyayikhihi, innallaha ta'ala ila akhirih, innallaha ta'ala sesungguhnya Allah ta'ala itu yuwakilu menyerahkan siapa Allah bi qabri kulli waliyin dengan kuburannya setiap wali malakan pada malaikat, yakni yang memenuhi atau yakni yang memenuhi siapa malak hawa ijaman pada hajatnya orang, tawassala yang bertawasul siapa man bihim dengan kulli waliyin, kama waqa'a sebagaimana terjadi apa dalika itulah yuwakilu bi qabri kulli waliyin lil imam Syafi'i bagi Imam Syafi'i wa sayyidati Nafisah dan Sayyidah Nafisah wa sayyidi Ahmad al-Badawi dan Sayyid Ahmad al-Badawi radhiyallahu anhum pada semuanya Imam Syafi'i, Sayyidah Nafisah dan Sayyid Ahmad al-Badawi ajma'ina dalam keadaan semuanya. Warwa dan meriwayatkan siapa Ibnu Sunni an Ibni Mas'udin meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pada Ibnu Mas'ud qala berkata siapa Ibnu Mas'ud qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idam falatat dabbatu ahadikum, idam falatat di dalam ketika terlepas apa dabbatu ahadikum hewan salah satu dari kalian biardin di dalam tanah falatin yang luas ya, yang terbuka, fal yunadi maka sebaiknya memanggil siapa ahad ibadallahi pada ucapan ibadallahi wahai hamba-hamba Allah. Jadi kalau hewan binatang kita hilang ya, terlepas begitu baca nih ibadallahi ihbisu ya. Ibadallahi wahai hamba-hamba Allah ihbisu jagalah ya, jagalah kalian. Maksudnya kepada tadi dabah tadi. Fa innalillahi karena sesungguhnya itu bagi Allah ibadan bermula beberapa hamba yujibunahu yang bisa memenuhi siapa ibad pada ahad. Wa idza adalla dan di dalam ketika kehilangan siapa ahad syai'an pada sesuatu. Wa arada dan menghendaki siapa ahad aunan pada pertolongan falyakul maka sebaiknya mengucapkan siapa ahad ya ibadallahi aghithuni pada ucapan atau pada doa ya ibadallahi aghithuni ya ibadallahi wahai hamba-hamba Allah aghithuni semoga menolong kalian pada saya, aghithuni semoga menolong siapa kalian pada saya. Rawahu meriwayatkan pada hadis siapa Tabrani, Imam Tabrani. Fafi hadal madhkur maka itu tetap di dalam inilah yang sudah disebut. Dalilun bermula dari dalilun yang jelas ala jawazi tawasuli atas diperbolehkannya tawasul bil auliya dengan para wali wasolihina dan orang-orang soleh. Haisukana di dalam sekiranya ada siapa Nabi alaihi salatu wassalam itu yaf'alu melakukan siapa Nabi dalika pada itulah tawasul binafsi dengan dirinya Nabi wa ya'muru dan memerintahkan siapa Nabi bihi dengan tawasul ashabahu pada para sahabatnya Nabi. Intaha apa dalil ya. Waqala dan berkata siapa al-arif orang yang ma'rifat bilai dengan Allah al-habibu nyatanya Habib Abdullah ibni Alwi al-Haddad radhiyallahu semoga meridai siapa Allah anhu pada al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad wa nafa'ana dan semoga memberi manfaat siapa Allah pada kita bi'ulumi dengan ilmu-ilmunya al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad amin. Yang bagi pada ucapan yang bagi lizair yang bagi sebaiknya itu lizairi yang bagi sebaiknya lizairi bagi orang yang berziarah
Idza zara di dalam ketika berziarah siapa zair kubur sholihin pada kuburannya orang-orang soleh, ayat ma'inna, apa ayat ma'inna hendaknya tenang siapa zair indaha di sisinya kubur sholihin, wa yastaksiro dan hendaknya memperbanyak siapa zair minal istighfari dari bacaan istighfar, wa du'ai dan doa lahum bagi sholihin, wa tarahumi dan meminta belas kasih alaihim atas sholihin, wa yaqra'a dan hendaknya membaca siapa zair ma pada sesuatu tayasaro yang menjadi mudah apa ma minal qur'ani dari Al-Qur'an, wa yuhdi dan menghadiahkan siapa zair sawabahu pada pahalanya ma ilaihim kepada sholihin, fal yuksir maka sebaiknya memperbanyak siapa zair minat du'ai dari doa indaha di sisi kubur sholihin, fa inna minhum maka sesungguhnya itu di antara sholihin man bermula orang yakunu yang ada apa doa inda qabrihi di sisi kuburannya man mustajaban itu mustajaban dikabulkan, waqad juriba dan benar-benar sudah dicoba apa dzalika itulah doa inda qabri sholihin hatta anna ahla Baghdad sehingga sesungguhnya penduduk Baghdad itu yusamuna memberi nama siapa ahla Baghdad qabr sayyidil imami pada kuburannya Sayyid Imam Musa Al-Qadim, nyatanya Musa Al-Qadim ibnil imami Ja'far Shadiqi putranya Imam Ja'far Shadiq memberi nama At-Tiryaqul Mujarrabah pada nama Tiryaqul Mujarrabah. Tiryaqul Mujarrabah obat penawar racun ya, Al-Mujarrabah yang mujarab listijabati ta'awati karena dikabulkannya beberapa doa, wa kisafil muhrimati dan dibukanya beberapa perkara yang penting, wa kadzalika dan dengan itulah ya Allah qabri Musa Al-Qadim qabru ma'rufil qurhi kuburannya Ma'ruf Al-Qurhi yusama itu diberi nama apa qabri Ma'rufil Qurhi bidzalika dengan itulah Tiryaqul Mujarrab, wa huwa bermula qabru Ma'rufil Qurhi itu di Baghdad di dalam tanah Baghdad itu dalam keadaan juga wa kasiron dan banyak sekali li ahli Jawata bagi penduduk tanah Jawa minal muslimina dari orang-orang muslim alladzina orang-orang yakunu yang ada apa doa'uhum doanya ahli Jawata inda qabri ba'dil auliya di sisi kuburannya sebagian para wali alladzi dufina yang dimakamkan siapa al auliya di Jawata di dalam tanah Jawa itu mustajaban dikabulkan, fallahu bermula Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu itu qadirun dan yang maha kuasa. Wa fi hadzal qadri dan itu tetap di dalam inilah kalam ya, ukuran kalam kifayatun bermula cukup. Wabillahi taufik wal hidayah wallahu a'lam bissawab. Ada doanya itu. Allahumma bijahi nabika Muhammadin ada. Besok aja itu pas khataman. Oke, baik silakan yang mau menambahkan dari kami kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Itu yang apa? Kalimat tawasul subhanallah di dalam itu Iya. itu termasuk Tawasul. PKKB ya. Apa? Kata bika gitu kan. Aku
Aji suka gitu kan. Itu masuk kalimat tawasul. Monggo, ada yang mau menjawab? Tes. Oh, nggak langsung koneksi. Aku tuh yang jawab yang lainnya. Ya, itu termasuk tawasul. Ibadallah rijalallah aghisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah hasanahdo bifadlillah. Tetap, jadi kita meminta kepada mereka tapi untuk kemudian melanjutkan permohonan kita, ya, kebutuhan kita untuk disampaikan kepada Allah. Itu. Itu dengan yang saya sadar itu. Ya, Ya. Ya Sayyidah Sadat ya Babal Himam itu ya. Yang itu. Yang ada di makam-makam. Ya. Salamullah ya Sadat minar rahman yarsyakum ibadallahi jinakum qasadnakum talabnakum tu'inuna tughithuna bihimatikum wajadwakum fa'ahuna wa'aturna atau yakum hadal yakum. Ya, itu juga sama. Tetap ngasah permintaannya hasanuh to mazayami mazayakum itu tetap kepada Allah, tapi yang mendoakan kepada Allah biar mereka, ya. Jadi kita semuanya yakin bahwa aulia Allah, para kekasih Allah, orang-orang dicintai Allah itu mereka tidak mati, mereka tetap berkomunikasi. Hanya saja kita nggak mendengar. Tapi antara mereka dengan Allah ketika sudah di alam barzah itu sudah tidak ada penghalang, ya, sebagaimana penghalang antara orang yang masih hidup kepada Allahnya. Kita kan masih dihalangi oleh jasad kasar, oleh urusan-urusan duniawi, sedangkan mereka kan sudah terlepas dan mereka sudah menikmati apa yang menjadi pemberian dari Allah pada mereka semuanya. Ya, dari mulai pembahasan awal tentang tawasul ini mengisyaratkan sebenarnya pelajarannya adalah mari kita itu meminta kepada Allah itu jangan sombong, ya, ya memang Allah pasti mengabulkan doa kita, tapi bahwasannya ada metode cara yang lebih mujarab, lebih dekat, yaitu dengan cara bertawasul. Karena kalau melihat kita, waduh gitu kan, kayaknya kalau ada syarat-syarat doa dikabulkan itu kok jauh. Makanya dengan bertawasul berharap ada dorongan tambahan untuk lebih cepatnya dikabulkannya doa. Demikian mungkin ya, ya. monggo, mau menambahkan? Nah, menjawab itu. Di sini berbicara tentang tawasul ini mengenai atau kepada Nabi atau oleh Nabi buat sahabat, serta pada para ahli ulama disebutkan pokoknya intinya bertawasul itu kepada manusia. Apakah ada lagi kita bertawasul itu bukan kepada manusia, dan boleh kita bertawasul dengan selain manusia? Monggo. Mungkin mau membantu menambahkan. Bertawasul kepada
Bukan melalui manusia, tapi dengan sesuatu begitu. Ya. Ya, bisa saja dengan Al-Quran, dengan bacaan, ya bihaqqi ma qara'nahu minna. Seperti kemarin, ini sholaitu hadhi sholata wa ta'lamu ma urid. Sholat lil unsi fil qabri. Itu adalah termasuk bertawasul dengan bacaan atau dengan sholat, ya. Bisa saja ya dengan yang lain ketika itu merupakan sesuatu yang derajatnya di sisi Allah adalah mulia, dengan kemuliaannya begitu. Ya mungkin kita di depan Ka'bah begitu kan, ya Allah dengan hak hadil masjid fil haram atau Ka'bah musyarrafah ikti hajatina hawaijad dunya wal akhirah, itu juga boleh. Yang penting sesuatu yang kita jadikan perantara itu adalah sesuatu yang memang di sisi Allah mulia, ya. Itu menekankan kepada apa yang kita minta untuk dikabulkan oleh Allah dengan apa saja begitu. Yang penting itu adalah sesuatu yang memang ada kedudukan. Kenapa sih kita boleh ya bertawasul dengan para aulia, para sholihin? Itu kan karena kedudukannya mereka di sisi Allah adalah sangat mulia begitu. Jadi segala sesuatu yang memiliki unsur kemuliaan di sisi Allah juga bisa kita jadikan tawasul. Mungkin Pak Jayali betul menambahkan monggo. Kemarin masih di halaman 48 itu wajah dari kemudian al-ma'lumat di ma'lumati berkudul anbiya wal mursalin wa siris salatis sholihin. Ada ya. 40. Masih awal-awal bertawasul. Ahlan wa sahlan. Iya. Kopi sama tadi, ya buat. Monggo. Kok lagi? Baterai atau apa ini? Tes. Apanya? Sudah. Ya nggak apa-apa kalau itu mati tapi di sini pasti nyala. Oke. Yakfi ya. Hah? Iya. Al-masjidu innama azuma bil azuma. Itu itu bahas tusatur hal gitu. Iya. Ini filenya mana ini? Yang mana? Masjid ya. Iya, masjid. Hadhil azamata maf'ul. Iya. Yang jelas. Nah, itu mutlak, maf'ul mutlak. Ini usul kayak yang Allahumma bijahi. Oh. Kalau besok kan alasannya kan itu syukuran. Oke. Ya, ini besok dibaca lagi. Alhamdulillah kan. Tapi kalau paling kita kan malam ini memang betul-betul bismillah. Selesai. Ya, khusus spesial untuk yang datang gitu ya. Malam ini ya. Oke.
Allahumma bijahi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya manain dulu ya. Manain enggak? Manain. Allahumma wabillahi ya, wabillahi duduk. Wabillahi dengan Allah atau fiku bermula pertolongan wal hidayatu dan petunjuk. Allahumma ya Allah bijahi nabika dengan kedudukan ya Nabi Tuhan Muhammad, nyatanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, urzuqna, semoga memberi Tuhan pada kami, ahlana dan pada keluarga kami, wa auladana dan pada anak-anak kami, al barokata pada barokah, fir rizqi di dalam rizki, wal umuri dan umur, wal afiyata dan pada kesehatan, wa hayatan dan pada kehidupan thayyibatan yang baik, wa sa'adata dan pada kebahagiaan, wa syahadata dan mati syahid, wa husnal khotimati dan husnul khotimah. Allahumma ya Allah amin, semoga mengabulkan Tuhan. Wa sholla dan semoga memberi tambahan rahmat tadim siapa Allah ala sayyidina atas junjungan kita Muhammadin, nyatanya Nabi Muhammad, wa ala ali dan atas keluarganya Nabi, wa sahbihi dan sahabatnya Nabi, wa sallama dan semoga memberi keselamatan siapa Allah kullama dzakarahu, selama masih menyebut pada Allah siapa dzakiruna orang-orang yang berzikir, wa ghafala dan selama lupa an dzikrihi dari mengingat Allah siapa al-ghafilun orang-orang yang lupa. Walhamdu bermula segala puji itu lillahi milik Allah Rabbil Alamina yang menjadi Tuhannya alam semesta. Al-Fatihah. Alhamdulillah sudah sah hataman kita. Semoga jikapun mungkin banyak kesalahan, kekurangan dalam kami membacakan, mungkin menjelaskan, semoga dimaafkan, diampuni dan mohon dikoreksi jika memang suatu saat mau diajarkan. Sedikit bocoran bahwa saya membacakan ini itu mendapatkan izin dari keponakan cucu Mbah Ali Maksum, yaitu Yai Haji Ahmad Siddiqi Masyhuri, masih hidup ya. Beliau putra dari Yai Masyhuri, menantu Yai Abdul Qadir. Ini adik daripada istrinya Syekh Ali Maksum. Namun beliau kemudian mendapatkan bacaan ini dari gurunya yang juga masih pernah paman ya. Itu tadi saya Fatihah di depan Kiai Muhammad Hasbullah. Jadi kita itu secara nasab bacaan atau izin bacaannya melalui beliau Kiai Asid atau Gus Ahmad Siddiqi itu Masyhuri, dari gurunya beliau Kiai Hasbullah ya, Muhammad Hasbullah, dan langsung dari beliau mu'alif Kiai Ali Maksum Krapyak. Jadi di generasi yang ke berapa tuh? 1, 2, 3 ya, yang ketiga. Semoga kita diakui oleh Kiai Ali Maksum menjadi santrinya khususnya, dan lebih khusus lagi karena ini adalah memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, maka lebih khusus lagi diakui menjadi bagian daripada santrinya Mbah Hasyim. Kalau yang lain kan pakai makrifat, ini kenapa kenapa kira-kira Nakirah tapi yang disifati thayyibah. Jadi kalau disifati nggak apa itu? Ya nggak ada masalah, mau nakirah, mau kan permintaannya umum atau khusus kan gitu. Ya, husnul khatimah. Iya.
Nah gitu kira-kira. Jadi Iya. kalau pakai tak kalau kenal pakai tak Husnul Khotimah kira-kira. Pakai tak Kenal pakai tak. wa husnul khotimah. Nah, kenapa kira-kira gitu? Oh, Ya. mubalaghah bisa, akhir memang kan akhir dari segala-galanya itu. Nggak tahu kalau iya kalau ma'rifatnya dengan idhofah. Ma'rifatnya dengan idhofah. Menarik ya, membahas itu menarik. Keanehan juga mah. Ya, Bisa terpikir. ya kan tidak ada syarat. Jadi disuruh ke Hasbullah Badawi bukan? Bukan, kalau Badawi Cilacap itu ini Kiai. Jadi pernah paman dari Ahmad Sidki, jadi masih keluarga Dzurriyyah Krapyak juga. Mengetahui lebih lanjut tentang Mbah Ali Maksum, kan namanya Ki Ali bin Maksum. Iya, Ki Maksumnya kan Lasem itu, Lasem. ya kan? Jadi Ki Ali itu mondok dulu ke sana ke Krapyak itu. Itu gimana? Iya, beliau itu diambil menantu. Ini kisahnya, sejarahnya saya nggak mendapati mengkonfirmasi secara detail ya. Cuma memang aslinya Lasem diambil menantu oleh Kiai Munawir dengan Nyai Hasimah. Ya, itu. Makanya kan terkenalnya Ki Munawir Krapyak ya. Krapyak. Akhirnya yang Jogja. Iya, yang Jogja. Itu mantunya Ki Munawir. Iya, betul. Itu ada tokoh NU dulu yang saya tahu namanya Pak Habib Ali. Itu putranya. Itu putranya anu kan ya. Iya, Kiai Ali Maksum itu putra itu ATP katanya. Putranya Ki Ali. Jadi memang besarnya Krapyak itu ya masyhurnya pas Kiai Ali Maksum gitu. Tapi memang eksklusifnya keluarganya Ali Maksum itu memang hampir semuanya orang hebat itu keturunannya Mbah Dalhar seperti Mbah Dara itu kan masih keturunannya Mbah Munawir itu. Terus kiai-kiai besar itu banyak yang diambil menantu oleh keluarga. Termasuk yang kemarin baru kan kemarin ada besanan antara Lirboyo dengan Maunah Sari. Maunah Sari Kediri itu ya. Itu ternyata Maunah Sari itu masih keluarga Syekh Ali Maksum atau Syekh Munawir, Mbah Munawir gitu. Sebelumnya saya nggak ngerti ya. Nah, ketika pas acara Caim itu, Caim Kafabih kan Iman Kafa itu Abdurrahman itu mendapatkan putrinya dari Maunah Sari. Lah pas akad nikahnya loh kok Gus Asid ada di situ gitu. Nah, terus kemudian saya telusuri, oh ternyata emang masih keluarga, pantesan aja. Jadi kalau Lirboyo sama Maunah Sari, kalau dari sisi nasab bisa jadi lebih sepuh Maunah Sari, karena nasabnya nyambungnya ke Krapyak. Itu. Krapyak juga. Izin Kiai. Tadi kalau nggak salah kan disampaikan terkait dengan yang menolak adanya tawasul tabaruk kan itu Taimiyah ya. Tapi dalam kenyataannya kan pengikut-pengikut Ibnu Taimiyah ini juga kan mereka tabaruk juga sama Ibnu Taimiyah. Tabarukan. Tabaruknya itu melebihi kita sewajar. Menghulukan. Ya, artinya bisa nggak Kiai agak sedikit jelasin tawasul tabaruk kan itu kan wasilah aja. Sebenarnya kan tabaruk ya wasilah juga sebenarnya ngambil berkah. Nah
terkait dengan apa yang dilakukan. Sama lah kayak kemarin siapa yang orang di Bogor itu yang sering isi di Al-Falah, itu kan membid'ahkan ambulan. Jawas Iya, akhirnya kan dibawa ambulan juga ya kemarin. Pengikutnya nggak boleh taburin kembang. Jawas. Iya, kayak model begitu. Ya katakanlah imam besarnya ini melarang, tetapi para pengikutnya ini melanggar semua. Nah, seperti itu. Ya. Ya, Ibnu Katsir itu kan salah satu murid kesayangannya Ibnu Taimiyah kan, Ibnu Katsir, terus Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dalam kitab karyanya saya pernah bikin artikel juga terkait tabaruknya mereka. Nah, di sini saya ingin sedikit dipaparkan tujuannya antara tawasul dan tabaruk sebenarnya kan hampir sama kan? Sama aja. Cari wasilah. Nah, tabaruk kan wasilah dengan peninggalan Rasulullah katakanlah. Karena ada hadis yang seorang sahabat yang mencium mimbar Rasul itu. Nah, ada yang mencium batu nisan Rasulullah. Kalau nggak salah itu Abu Ayyub Al-Ansari yang ditegur sahabat Marwan itu. Aku nggak mencium batu, tetapi aku mencium Rasulullah SAW. Itu kan kaitannya dengan tabaruk. Nah, bagaimana mensikapi atau katakanlah kita untuk mengcounter mereka orang yang anti tawasul, anti tabaruk, tapi dalam kenyataannya itu mereka sendiri juga sebenarnya melakukan itu, cuman tidak mengakui bahwa apa yang dilakukan itu seperti tawasul dan tabaruk tadi. Terima kasih. Sebenarnya udah dijawab di pembahasan awal kita ya, Ahli Sunnah wal Jamaah, yang berkenaan hakikatnya bahwa yang menjadi tidak ada taksir, tidak ada kholq ya, mewujudkan, meniadakan, memberi manfaat, gitu kan? Tidak ada memberikan bahaya kecuali milik Allah, begitu. Maka sesungguhnya hanya saja kita dalam meminta itu memakai kedudukan mereka agar lebih, bahasanya lebih didengar, lebih dikabulkan, lebih cepat dikabulkan. Karena apa? Mereka adalah orang-orang yang dicintai Allah. Nah, kalau nisbatnya kita tanpa melalui birokrasi, gitu kan, meminta langsung kepada presiden, ya siapa kita, kan gitu. Tapi ketika permintaan itu melalui pada orang-orang yang berada di dekatnya, begitu kan, memakai nama, menggunakan nama besar siapa gitu, mungkin. Nah, mungkin itu akan lebih didengar dan dikabulkan. Jadi memang yang kenapa mereka menolak, ya karena mereka sesungguhnya tidak tahu atau hanya menilai dari luar saja, bahwa seolah-olah kita ke kuburan itu meminta kepada kuburan, gitu kan, kita nggak meminta kepada Allah, kan menurut mereka. Dan mungkin juga ada juga memang orang-orang kita yang masih ketika ke kuburan yang mintanya hanya kepada kuburan, ya. Bisa jadi ada orang yang memang begitu. Hah? Lah itu kan kalau yang Allahumma jelas kan. Ya nggak Allahumma yang Mbah nomor besok yang keluar berapa ini, itu kan nggak Allahumma itu Mbah gitu. Cucumu datang nih Mbah. Mungkin ada yang kayak gitu yang memang ya kita harus akui kalau kayak gitu caranya ya salah memang begitu. Dan yang dipakai oleh mereka adalah mengukur baju semua orang dengan yang menurut mereka saja, karena mereka melihat mungkin ada yang seperti itu, akhirnya dipukul rata bahwa siapapun orang yang ke kuburan yang bertawasul berarti sesat, berarti begitu. Kalau mereka kok kemudian berkenaan dengan tadi dilarang tapi ternyata mereka menggunakan alasannya apa, terus ya kita nggak tahu ya dia berpatokannya seperti apa. Misalkan murid-muridnya Ibnu Taimiyah gitu kan,
Tapi kalau dari di kitab ya, Syekh Ali kan sudah menjelaskan bahwa permasalahan yang kayak gini itu nggak masuk akal sebenarnya kalau sampai dilarang, gitu kan? Mereka dan memang disebutkan malah afrod, hanya satuan saja mereka, gitu. Yang sebenarnya di kalangan mereka sendiri juga banyak yang nggak mengakuinya sebenarnya, begitu. Hanya karena satu orang saja. Ini kan kayak seperti kalau kita kan hal yang langka dan susah kayak kiswah Ka'bah. Itu kan tabarukan kan, maksudnya tujuannya kan. Iya. Itu kalau mereka Salafi Wahabi itu kan ya memusyrikkan, ya masuk kategori musyrik karena percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi saya dapatkan ini dari Al-Bidayah wan Nihayah karya Al-Hafidz Ibnu Katsir. Ini dijelaskan, ini sedikit saya bacakan. Ini malah hulu kalau menurut pemahaman saya sangat-sangat hulu. Di juz 18 halaman 297 disebutkan wasyaroba jama'atul ma'al ladzi faddala min qawslihi. Nah, sekelompok orang atau pengikut Ibnu Taimiyah ini minum air bekas atau sisa yang untuk memandikan jenazahnya Ibnu Taimiyah. Waktu sama jama'atu bagi atas sidri alladzi salafihi. Sabun sisa mandiin juga dibagi-bagi. Wadafa'a bil khaitil ladzi kana fihi za'iqal ladzi kana fi unuqihi bisababil kummali khamsumi'ati darahim. Ya. Bahkan benang jahitan yang buat menutup luka, kutu yang di lehernya saja itu dijual sampai 150 dirham. Ini kan katakanlah mereka itu menolak tawasul, menolak tabarruk, tapi justru mereka itu melebihi kita. Ya tabaruknya kita nggak sampai lah air bekas mandiin pada diminum kan nggak mungkin. Apalagi benang yang bekas bungkus penyakit aja, kutu di leher aja dibeli seperti itu. Nah artinya waktu saya masih gencar-gencarnya mengcounter Wahabi ya, rujukan kitab saya kitab dari mereka, bukan kitab kita. Kalau kitab kita pasti mereka menolak. Kalau menambahkan tadi, ini kan hubungannya sama dengan yang ditanyakan oleh Kiai Ali tadi kan, tabaruk dengan sesuatu yang bukan orang, begitu kan. Kan di Al-Quran juga ada kisahnya Nabi Yusuf ketika ayahnya karena menangisi kepergian Nabi Yusuf buta. Kemudian Nabi Yusuf sudah membuat sebuah rekayasa sehingga Bunyamin ya, kalau tidak salah itu akhirnya tahu bahwa dia dijebak, ditangkap, padahal di situ adalah agar dia mau mengakui kalau saya Yusuf, begitu. Nah kemudian akhirnya anak-anak daripada saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu disuruh datang ke seterusnya, termasuk kemudian jubah Nabi Yusuf dibawa pulang, dicium sama ayahnya, kemudian barokah daripada jubah itu akhirnya ayahnya itu bisa melihat. Itu ada di Al-Quran itu. Jadi ada dalilnya Al-Quran malah gitu, bukan hadis. Dari 42 itu Apa? Apa? 42 itu Oh, Lah itu mah itu sama juga bertawasul dengan amalnya. ini tidak diselidikan. itu nggak tahu tuh ceritanya sahih atau tidak itu. Soka itu kan tidak diselidikin itu. Kalau orang yang terjebak di pintu tertutup gua itu. Iya, tapi kan hikayat, artinya cerita itu kemudian disambungkan dengan materi yang sedang gitu. Awal hasil bahwa cerita itu benar atau tidaknya, nah ini yang
masih tetap tidak ada ininya gitu. Karena kaitannya dengan berkah, bukan hanya pada orang, ya, benda juga, benda kayak Ka'bah, Hajar Aswad. Kalau waktu sahur, Ramadan kan mengandung berkah juga. Berarti setiap sesuatu yang memang diizinkan oleh Allah untuk mengandung berkah. Iya. Hanya sekedar Orang. benda juga bisa. Ini kitab ini nih, Hujjatul Ahli Sunnah, itu dibahas seperti kemarin-kemarin ya.